Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari Jumat ini ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah dari keberkahan kita dan kesehatan, keafiatan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah bab tentang melanjutkan yang kemarin, masih ada yang tersisa ya. Bab tentang al-qanaah wal afaf wal iktisad. Bab tentang satu sifat qanaah, rasa cukup ya. Lalu al-afaf itu menjaga kehormatan. Yang ketiga, bab tentang kesederhanaan dalam segala hal. Babul qanaati wal afafi wal iktisadi. Bab tentang sifat qanaah, sifat sederhana dan juga sikap menjaga kehormatan atau menjaga harga diri ya. Fil ma'isyati wal infaqi wa dhammi su'ali min ghairi darurah. Yang rinciannya itu adalah dalam hal ma'isyah, dalam hal pengeluaran ya. Wal infaq ataupun dalam hal pembelanjaan, wa dhammi su'al min ghairi darurah, dan tidak baiknya meminta untuk hal yang tidak darurat ya. Jadi min ghairi darurah, tidak dalam keadaan darurat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada makhluk hidup di bumi, fil ardi ya, di dunia ini, di alam semesta ini tidak ada makhluk hidup illa 'alallahi rizquha, kecuali rizkinya itu dijamin Allah, kecuali Allah berkewajiban memberikannya rizki. Per hari ini 7 miliar manusia semuanya makan, minum, belanja. Itu bagi Allah nggak ada kurangnya. Tidak sedikit pun mengurangi kepemilikan Allah. Hari ini penduduk dunia kan 7 miliar ya. 7 miliar manusia hari ini makan dan minum. Kalau dipikir pakai logika, itu dari mana makannya? Dari mana minumnya mereka? 7 miliar di waktu yang sama makan semua, minum semua. Di hari yang sama gitu. Tapi Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa semuanya pasti kukasih makan, pasti kukasih minum, kasih rezeki semuanya. Baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Makanya di dalam hadis, innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan rezeki duniawi kepada seluruhnya, baik yang dicintainya atau yang tidak dicintainya, baik yang diridhoinya atau tidak diridhoinya, baik yang membangkang kepadanya atau yang taat kepadanya, semua. Wa yu'til hidayata al-iman wa yu'til iman, dan memberi keimanan
hanya kepada yang dipilihnya, dicintainya. Jadi kalau rezeki mah semua makhluk dapat, tetapi hidayah, iman ya, itu khusus hanya yang dicintainya saja. Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib wa yu'til iman ya wa la yu'til iman illa man yuhib. Itu yang harus selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis sebelumnya kalau tidak salah kita pernah membaca di kitab ini ya. Andaikan Nabi SAW bersabda, andaikan dunia itu punya harga, andaikan dunia itu bernilai, maka Allah tidak akan memberikannya kepada orang kafir. Lebih banyak ya. Andaikan dunia itu di sisi Allah itu bernilai, bahkan lebih ringan dari sayap nyamuk, satu sayap nyamuk. Andaikan dunia ini ada nilainya di sisi Allah, andaikan dunia ini mulia di sisi Allah, maka tidak akan diberikan kepada orang kafir. Tapi karena dunia memang tidak bernilai, karena dunia memang hina, karena dunia memang tidak ada mulianya di sisi Allah, maka tidak diberikan kebanyakannya kepada orang beriman. Ya. Dalam hadis begitu, andaikan ya, karena dunia ini tidak berharga, dunia ini tidak bernilai di sisi Allah tentunya, maka tidak diberikan kepada orang beriman. Diberikannya kebanyakan kepada orang kafir. Alasannya satu, karena memang tidak bernilai. Lau anna dunya misal zana hibaudatin ma syaribat al-kafir min ma'in. Jadi itulah mengapa dunia lebih banyak diberikannya kepada orang kafir, karena memang di sisi Allah tidak berguna. Jadi orang beriman tanda petik ya tidak diberikan banyak dari porsi dunia ini. Nanti banyaknya itu di akhirat, dan itu butuh keimanan. Untuk menerima itu butuh keimanan. Tidak cukup dengan logika, tidak cukup dengan syahwat dan lain sebagainya. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup di bumi ini kecuali Allah menjamin rizkinya. Nah, rizki itu ada dua, ada rizkun maktub, ada rizkun yang muktasab. Ada rizki yang memang sudah secara dasar, secara basic itu jatahnya. Ada rizki yang harus diperoleh dengan usaha. Jadi ada rizkun maktub kata Allah, ada rizkun bisai dengan usaha tadi, dengan kasab. Ya. Rizki yang sudah ditulis tanpa usaha itu ya rizki bernafas, rizki nyawa, rizki hidup, tidur, kemudian kesehatan, waktu, itu rezeki yang tidak perlu usaha, sudah semua orang mendapatkannya. Kehidupan itu rezeki yang jarang kita syukuri. Agama ini, hidayah ini ya, Islam itu jarang rezeki yang kita syukuri. Makanya kata Nabi, rezeki yang paling banyak dikufuri oleh manusia itu rezeki sehat dan rezeki punya waktu. Maktub itu rezeki yang paling banyak dikufuri manusia, rezeki kesehatan dan rezeki banyak waktu. Betapa banyak orang yang menggunakan waktunya bukan dalam faedah, bukan maksiat ya, bukan faedah. Kalau maksiat jelas itu waktunya bertanggung jawab di atas itu. Tapi ini ada orang yang waktunya itu digunakan pada hal-hal yang tidak berfaedah. Padahal bagi orang beriman setiap detik dari waktunya itu berharga. Tetapi banyak yang
di antara orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat waktu. Dan itu kata Rasulullah SAW, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas. Banyak sekali orang melalaikan dua nikmat. Nikmat sehat dan nikmat waktu. Tidak menyisakan waktu untuk thalabul ilmi, itu kan menyia-nyiakan waktu. Padahal thalabul ilmi itu kewajiban. Ini jarang disadari. Thalabul ilmi faridah, nuntut ilmu itu wajib. Bukan sunnah, bukan anjuran, bukan himbauan, tapi kewajiban. Ya dimanapun dan kapanpun. Yang penting ada jatah dia itu dari usianya menuntut ilmu. Kalau ibadah mahdoh ya tidak usah dibahas lagi, itu sudah kewajiban pasti ya. Salat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang tidak menyadari ada kewajiban yang tidak mahdoh tetapi diwajibkan, yaitu apa? Thalabul ilmi. Menuntut ilmu. Bahkan tauhid kita yang sudah kita yakini saja disuruh diilmui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, fa'lam dari kata alima ya'lamu. Bukan hanya ketahui tapi ilmui. Ilmui tentang la ilaha illallah. Artinya apa? Perdalam tauhidnya. Perdalam makna syahadat. Perdalam konsekuensi syahadat. Ketahui apa yang membatalkan syahadat. Itu kan jarang dipelajari. Jangan-jangan selama ini syahadat kita batal. Jangan-jangan. Dengan mungkin perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan atau lain-lain sebagainya. Nah, jadi rizki itu ada dua, ada rizki maktub, udah jatah itu, udah inherent itu, udah apa istilahnya kalau bahasa otomotif itu udah built in, udah itu melekat itu, melekat. Ada yang muktasab, yang apa istilahnya itu harus dicari gitu. Kalau isi dompet tuh rizki muktasab itu, rizki yang harus dicari. Para ulama sering menggambarkan seperti pohon buah di pohon ya. Ada yang jatuh karena asap, nah itu maktub itu udah. Pasti menang itu dihandap. Ada yang kudu ngalah ke luhur. Naik. Kalau kita punya pohon apalah yang paling sawo lah ya. Ada sawo yang maruragan, tinggal makan, tidak usah usaha. Ada sawo yang naik dulu. Seberapa kemampuan dia naiknya, dia dapat segitu. Tapi semua rezeki yang kita peroleh itu harus menjadi keyakinan yang kuat dalam diri kita. Itu semuanya karunia Allah. Qarun, orang yang paling kaya di zamannya, yang memiliki gudang-gudang emas sebagai tabungannya itu, sampai dikatakan kunci gudang emasnya itu tidak kebawa sama manusia. Gudang emasnya itu banyak, kunci gudangnya nggak kebawa manusia. Kata Quran begitu. Nah, inna mafatihahu latanu bil usbah. Kunci gudangnya saja mesti dibawa oleh sekawanan unta. Bukan satu unta, sekawanan. Usbah itu kelompok, koloni. Betapa kayanya dia. Kemana sekarang itu? Ditelan bumi. Al-Quran mengisahkan demikian. Makanya sebut harta karun kan. Ya, di sana harta karun bukan di sini. Nah, kesalahan Qarun apa? Di Al-Quran Allah tidak mempermasalahkan bagaimana dia kaya seperti itu. Yang Allah permasalahkan itu adalah tidak mengakuinya itu dari Allah. Dan mengatakan hadza min fadli. Ini usaha saya. Ini ilmu saya. Ini kepandaian saya. Ini keahlian saya. Jadi semua yang dia peroleh itu dinisbatkan kepada dirinya. Ada sombong juga kalau gitu. Ya, sombong. Padahal saat dia mengatakan bahwa ini kepandaian saya, ini usaha saya, ini berkat kepiawaian saya. Pertanyaannya, ilmu dan kepandaiannya dari siapa? Kan gitu.
Ini karena jabatan saya. Jabatan itu dari siapa? Pada dasarnya semuanya dari Allah. Walaupun dengan lewat jalur manapun semuanya dari Allah. Termasuk korupsi gitu ya. Termasuk semuanya. Adapun Sulaiman alaihissalam perbedaannya dengan Qarun sama. Sulaiman juga memiliki khazainul ard, memiliki perbendaharaan bumi. Sulaiman itu. Bedanya dengan Sulaiman yang dia ucapkan adalah hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku. Hadza min fadli rabbi. Al-Quran mengabadikan demikian. Jadi perbedaan si Qarun dengan Nabi Sulaiman dari syukurnya, dari ucapnya. Qarun mengatakan fadli, Sulaiman mengatakan fadli rabbi. Itu bedanya. Dan ini kita bisa analogikan ke selain kekayaan, termasuk ilmu, termasuk juga lain-lain sebagainya. Pun Allah menegur Nabi Musa alaihissalam dalam hadis Sahih Bukhari juga gara-gara tidak melibatkan Allah dalam ucapannya. Ketika ditanya Nabi Sulaiman oleh muridnya, adakah yang lebih berilmu darimu? Nabi Musa alaihissalam ditanya, adakah yang lebih berilmu darimu? Man a'lamun nas? Siapa yang paling alim di sini wahai Musa? Tentunya Nabi Musa sebagai seorang nabi, tentu secara fakta dan secara kalau bahasa kita de jure dan de facto pasti Nabi Musa paling alim, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lebih alim, tidak ada yang lebih tahu, tidak ada yang lebih berilmu di zaman itu daripada Nabi Musa alaihissalam. Karena dia nabinya, dia rasulnya. Enggak ada yang lebih tahu. Wajar kalau mengatakan tidak ada. Di sini saya yang paling berilmu. Di sini saya yang paling tahu. Kata Musa alaihissalam. Dan itu wajar karena tidak ada yang lebih tahu dari Musa. Tidak ada yang lebih berilmu dari dia. Wajar itu. Karena dia nabi dan rasulnya di zaman itu. Allah menegurnya dengan Khidir, dengan dihadirkan seorang Khidir. Nabi Musa suruh menuju Khidir. Kesalahan Musa apa? Kesalahan Musa alaihissalam ketika ditegur oleh Khidir itu adalah bahwa engkau tidak menyebut min indillah. Tidak menyebut bahwa ilmuku ini dari Allah. Dari Allah. Seluruh nabi ketika mengaitkan prestasi dirinya dan kehebatan dirinya selalu dinisbatkannya kepada Allah. Nabi Yusuf pandai menafsir mimpi itu disebutkan bahwa ini adalah diajarkan Tuhanku kepadaku. Hadza mimma 'allamani rabbi. Ini Tuhanku yang ngajarin, makanya saya bisa menafsir mimpi. Nah, Nabi Musa saat itu agar menjadi ibrah dan pelajaran bagi umat manusia, beliau tidak mengatakan min indillah, itu kesalahannya. Sampai Allah menegurnya dengan seorang Khidir alaihissalam. Dengan peristiwa yang sangat masyhur di surat Al-Kahfi itu ya. Nabi Musa banyak tidak tahunya ternyata. Dinding mau roboh ditegakkan kembali. Khidir, ini apa maksud kamu? Bangunan sudah mau roboh kok dibangun lagi? Nah, sabar, mana itu apa gitu bahasa orang gitu kan. Kamu tidak tahu, tunggu dulu. Mau nanya terus, kamu tidak boleh jadi murid saya. Kalau kamu nanya terus, pergi dari saya, kan gitu. Itu Al-Kahfi detail sekali itu. Innaka lan tastati ma'iya sabra, kamu enggak akan sabar Musa alaihissalam. Dibawa kepada seorang anak ya, oleh Nabi Khidir, dibunuh anak itu. Nabi Musa nanya lagi. Kata Khidir, kamu nggak tahu Musa, jangan banyak tanya, sabar aja. Sampai akhirnya dibawa ke perahu, dibocorin perahunya, dilubangin. Musa, ini perbuatan nukro itu perbuatan kalau kita ini jahat banget kamu Musa. Perahu orang miskin dibocorin ya, untuk gimana nyari nafkahnya? Khidir yang bocorin. Perahu buat berlayar nyari ikan, punya nelayan yang miskin. Dibocorin sama Nabi Khidir itu. Nabi Musa protes. Hadza syai'un nukra. Ini jahat banget kamu Musa. Jahat banget kamu
Khidir. Kata Khidir, kamu nggak tahu Musa, jangan banyak tanya. Jadi memang dibuat cerita seperti itu oleh Allah Ta'ala supaya Nabi Musa ngambil pelajaran. Ternyata banyak hal yang tidak diketahuinya. Nah, Nabi Khidir itu ada yang mengatakan dia Nabi, ada yang mengatakan dia waliullah. Jadi apapun itu, baik Nabi atau tidak atau bukan Nabi, saya sendiri lebih mendukung atau cenderung kepada pendapat beliau itu Nabi. Karena mendapatkan informasi yang sifatnya gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi. Dan ilmu beliau kalau boleh dibahasakan laduni, ya laduni. Karena dalam surat Al-Baqarah, hadza min ladun hakimin khabir. Ilmu para nabi semuanya laduni. Min ladun, dari sisinya. Laduni itu sisi, dari sisinya. Min ladun hakim khabir, min ladun Allah Ta'ala. Jadi laduni dari Allah itu maksudnya. Jadi Nabi Musa itu bertubi-tubi tegurannya itu. Sampai 3 peristiwa besar dalam Al-Quran itu diabadikan. Dan Nabi Khidir hanya mengatakan, sabar Musa, kamu gak tahu. Sabar Musa, kamu gak tahu. Tujuannya apa? Menegur Musa yang tanda petik telah melakukan sebuah kesalahan. Tidak menisbatkan ilmu dan pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kecil, tapi Allah tegurnya dengan bertubi-tubi dengan dihadirkannya Khidir alaihissalam. Nanti ada pertanyaan, Khidir masih hidup atau sudah meninggal? Kalau berdasarkan keterangan dari Imam Bukhari, keterangan riwayat Imam Bukhari, ya beliau sudah wafat. Dan itu pendapat jumhur ulama. Jumhur mayoritas ulama berpendapat Nabi Khidir telah wafat. Meskipun ada 1-2 dari kalangan ulama yang berpendapat masih hidup. Ya. Ayatnya adalah dan kami tidak jadikan kehidupan yang lama atau abadi bagi makhluknya, bagi makhluknya. Ayat itu ditafsir oleh para ulama, maksudnya adalah di zaman Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa tidak ada orang yang hidup di zamanku, kata Nabi, lebih dari 100 tahun kecuali Allah wafatkan, termasuk Khidir di dalamnya. Jadi tidak tersisa di muka bumi saat aku diutus orang hidup lebih dari 100 tahun. Itu dalil bahwasanya Khidir pun meninggal, wafat. Wa ja'alna alaihi min syai'in minal khuldi, kami tidak jadikan sesuatu itu abadi, semuanya wafat, termasuk Khidir. Kalau Nabi Isa memang belum wafat, tapi diangkat. Beda, Nabi Isa itu belum wafat tapi diangkat. Diangkat kemana? Bal rafa'ahu ilaihi, Allah angkat Isa itu ilaihi, ke sisinya, ke hadiratnya, untuk nanti diturunkan lagi ke muka bumi. Nah, jadi kembali ke tema kita bahwa dalam keyakinan dan iman kita harus senantiasa ada makna dari al-qanaah, rasa cukup, al-afaf, menjaga diri, menjaga kehormatan, maksudnya harga diri, wal iktisad, dan sederhana dalam segala hal. Walaupun kita memiliki segalanya, tapi sederhana itu adalah perintah agama. Sederhana adalah perintah agama. Ayat kedua, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una dharban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa. Ini ayat tentang ifah. Ifah itu afaf. Afaf itu menjaga harga diri dari meminta-minta. Dulu di masa Nabi SAW, para sahabat yang kerjaannya itu pergi berjihad, itu kan tidak sempat mencari atau mengurusi perniagaan. Para sahabat yang berjihad itu kan tersempat buka warung, tersempat buka toko, tidak sempat berjual beli, fokus berjihad. Itu tentunya berefek kepada kondisi ekonomi. Tidak sekaya orang-orang yang buka toko lah, dagang, gitu kan. Tetapi apa yang Allah puji di ayat ini adalah mereka meskipun tidak banyak memiliki, tetapi mereka menjaga harga diri mereka
tidak terlihat seperti orang yang membutuhkan. Yahsabuhumul jahilu agniya'a, sehingga orang-orang awam, orang-orang umum yang tidak tahu mengira dia itu agniya. Apa agniya? Kaya. Saking apa? Saking menjaga harga dirinya. Sekarang mati balik, jelema kaya papaehan ngemiskin-miskinkeun maneh. Apa itunya? Faktanya banyak sekali orang kaya yang ngantri bansos. Banyak sekali orang kaya ngantri bansos, Pak. Bahkan ada survei di sebuah kota di Jawa Barat sempat dinobatkan kota termiskin. Kemudian diadakan survei ulang dengan lembaga yang berbeda, ternyata didapati sebab kenapa dia menjadi status termiskin kota di Jawa Barat itu karena banyak data orang-orang yang sebenarnya kaya memiskinkan diri oleh data pembanding itu. Nah, ini berarti apa? Banyak orang kaya yang sengaja memiskinkan status. Berbeda dengan para sahabat dulu. Para sahabat dulu banyak yang miskin tapi tidak mau terlihat miskin. Jadi terlihatnya agniya, yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'afuf, saking menjaga harga dirinya. Kata Nabi, orang miskin seperti itu yang harus ditolong. Bukan orang miskin yang ini. Coba lihat hadisnya. Justru yang harus dibantu dari kas baitul mal, baik zakat, infak, sedekah dan sebagainya, itu kata Nabi yang seperti itu. Al miskinul afif, miskin yang menjaga dirinya, miskin yang menjaga kehormatannya, yang tidak diketahui oleh orang kebanyakan tentang miskinnya, tapi dia menjaga. Bukan yang menunjukkan dirinya itu tadi miskin, padahal bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Tapi Nabi mendorong yang dibantu itu yang tadi, yang afif, yang menjaga kehormatan, tidak meminta, sampai orang-orang ngira dia itu orang mampu. Jadi orang-orang fakir, alladzina uhsiru fisabilillah, yang tertahan dari perniagaan dunia karena jihad fisabilillah. Mereka menjaga kehormatan sampai orang-orang umum mengira dia itu agniya minat ta'afuf, saking terhormatnya. Ta'rifuhum bisimahum, kamu dapat melihat aura dari wibawa orang-orang soleh ini. La yas'aluna nasa ilhafa, mereka enggan dan tidak sudi untuk meminta-minta. Ilhafa itu pasihan. Sambil keliling pasihan. Kalau minta bantuan boleh? Asal min darurah, karena darurat. Min darurah, karena darurat. Makanya bab kita itu bab tentang qanaah, rasa cukup, bab tentang menjaga harga diri dari meminta-minta, min gairi darurah, tanpa darurat. Jadi kalau tidak penting-penting amat, jangan meminta. Jangan meminta. Karena apa? Karena itu berkenaan dengan harga diri. Kecuali kalau hadiah ya, kalau hadiah yang timbal balik, hadiah yang sesama antar teman itu kan beda nuansanya. Kalau ada teman yang suka ngasih hadiah lalu dia ngasih hadiah kita itu lain. Yang permasalahannya itu adalah meminta dengan merendahkan diri kan itu. Tanpa kedaruratan. Nah, untuk kesederhanaan dalam pengeluaran, belanja dan pembiayaan di hidup kita itu dalilnya adalah surat Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ciri ibadur rahman, ciri hamba Allah yang terpuji, ciri hamba Allah yang disenangi Allah itu adalah hamba Allah yang kalau berinfak tidak berlebihan dan tidak juga pelit. Artinya apa? Wa kana baina dzalika qawama. Proporsional, seimbang.
Jadi orang beriman itu dicirikan oleh Allah sebagai ibadur rahman yang ideal itu manakala dia itu ketika dalam pengeluaran itu bisa pengeluaran sifatnya sosial, sedekah, bisa pengeluaran sifatnya belanja, artinya operasional rumah tangga, bisa pengeluaran dalam bentuk yang lain, hadiah atau pemberian. Nah, orang beriman ciri mereka itu adalah lam yusrifu, tidak berlebihan. Walam yakturu, tidak juga bakhil. Wa kana baina dzalika qawama, tapi tengah-tengah. Kalau berlebihan memberi, kasihan yang di rumah. Dan juga ahli warisnya dan juga keluarganya mungkin akan terambil. Tidak juga bakhil, kasihan orang miskinnya tidak dapat. Jadi qawama, tengah-tengah. Itu sifat dari wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna dan seterusnya. Itu sifat ibadur rahman. Itu 3 ayat yang berkenaan dengan satu qanaah, yang kedua menjaga diri, yang ketiga adalah sederhana dalam pengeluaran. Tidak bakhil tapi tidak boros. Itu ciri ibadur rahman. Kalau ciri mubazir, boros. Terlalu boros. Ciri bakhil, terlalu nahan. Nah, orang beriman yang merupakan sifat ibadur rahman, wa kana baina dzalika qawama, tengah-tengah. Berehannya luar biasa, tetapi dia juga pandai untuk mengamankan hal-hal yang penting yang harus dia biayai. Itu 3 ayat yang menjadi landasan penjelasan Imam Nawawi terkait dengan qanaah, ifah dan juga iktisad ya. Kita akan bacakan hadisnya kalau ada waktu ya. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kasratil arad. Kata Nabi SAW, bukanlah kekayaan itu yang banyak bendanya. Bukanlah disebut kaya yang banyak bendanya, yang banyak pemilikannya. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina nafsi. Tapi orang itu disebut kaya apabila dia memiliki ghina nafsi, kekayaan hati. Jadi kata Nabi, kaya itu bukan kaya benda, tetapi kaya hati. Kaya dengan ketawaduan, kaya dengan akhlakul karimah, kaya dengan prasangka yang baik, kaya dengan doa-doa kepada orang-orang beriman, kaya dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kaya, tapi kaya yang sesungguhnya. Termasuk qanaah, rasa cukup itu ibadah, itu kekayaan yang tidak bernilai qanaah itu. Bahkan kekayaan yang namanya qanaah itu melebihi kekayaan yang dimiliki oleh orang yang paling kaya sekalipun. Rasa cukup. Di pertemuan lalu kita menjelaskan sungguh beruntung, sungguh bahagia, qad aflaha, sungguh bahagia man hudiya ilal Islam, yang diberi hidayah Islam, kemudian diberi rizki yang cukup, dan dia memiliki qanaah. Rizki yang cukup, kemudian dalam keadaan Islam, dan juga memiliki sifat qanaah. Itu adalah seberuntung-beruntung dan sebahagia-bahagianya manusia. Kata Nabi SAW, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa rizqa kifafan wa qanna'ahu Allahu fi kulli syai'. Nah, yang membuat rusak umat manusia itu adalah at-tama, lawan dari qanaah. Tama, ketamakan, rakus. Tamak, rakus. Itu yang membuat kerusakan di muka bumi. Adanya korupsi ya karena tamak. Adanya penyelewengan ya karena tamak, karena ingin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang. Karena ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang, bisa juga. Karena ingin tamak kepada keduniaan. Nanti ada hadis tentang tamak khususnya, bahwa itu yang membuat umat manusia itu adalah saling berebut ya.
Nah, suatu hari ini hadisnya campur ya antara bab qanaah, kemudian ifah, kemudian iktisad. Hadisnya oleh Imam Nawawi itu dicampur. Suatu hari Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Hakim bin Hizam, sahabat Nabi. Kata dia, aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah dan dia memberikannya. Summa sa'altuhu, kedua kali aku minta kepada Rasul, diberikannya. Summa sa'altuhu, ketiga kali aku minta sesuatu kepada Rasul, diberikannya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang tidak pernah mengatakan tidak kepada umatnya. Nabi yang tidak pernah tidak memberi kalau diminta. Nabi itu mustahil tidak memberi kalau diminta. Dalam hadis lain itu dijelaskan bahwa beliau itu adalah Nabi yang tidak mengatakan tidak. Dan Nabi yang tidak pernah menolak apa yang diminta oleh manusia. Selalu diberi. Jadi apapun yang diminta oleh manusia kepada beliau dan beliaunya ada, dikasih. Ada sahabat yang minta sorban, kasih. Sahabat yang narik bahkan saya pakai buat kamu aja. Jadi Nabi itu adalah diantara ciri dan karakter kenabiannya itu tidak pernah mengatakan tidak pada umatnya dan tidak pernah menolak memberi apabila diminta oleh umatnya. Tetapi karena Nabi ingin mengajari umatnya sesuatu yang benar, beliau ada kalanya menegur. Tapi bukan landasannya tidak mau memberi, tapi ingin menegur supaya orang itu mandiri gitu. Ini contohnya kisah Hakim bin Hizam yang sangat masyhur hadisnya. Hakim bin Hizam ini punya semacam kebiasaan selalu minta ke Nabi itu, dan Nabi ngasih terus. Sekali, dua kali, tiga kali terus ngasih. Summa qala, tapi Nabi ingin memberi nasihat kepada dia supaya tidak bergantung kepada beliau. Ya Hakim, hei Hakim, namanya Hakim bin Hizam, panggilnya Hakim. Inna hadzal mal khadirun hulwun. Duit itu hijau dan manis. Duit itu manis dan hijau. Nu ngaranna duit amis cek bahasa Sunda nama. Amis duit itu. Selalu digurumuti seperti semut ngagurumut ka gula. Aya gula, aya semut, aya duit, aya jelema, pasti itu. Pasti. Sing ike wong sugih, sing ike wong kere ngagurumut hareupeun gula. Pasti itu. Kata Nabi, duit itu manis dan hijau. Hijau itu menyegarkan mata. Orang lagi suntuk dikasih duit seger langsung cenghar. Istri lagi bete kasih duit langsung itu. Hormon bahagianya itu dopamin ya, langsung naik gitu. Jadi sesuntuk apapun pasangan, kepret kudu beureum Pak, nu 0,5 gitu nya, 5 gitu. Langsung cenghar itu. Langsung on fire lagi. Kata Nabi, uang itu manis dan hijau. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi. Kalau dia disikapi dengan qanaah, maka Allah akan memberkahi. Maka Allah akan memberkahi uang itu. Waman akhadahu bi israfi nafsi, tapi kalau dia diperlakukan israf, dimuliakan uang itu, lam yubarik lahu fihi, maka Allah tidak akan berkahi. Jadi kalau uang itu disikapi biasa-biasa saja, itu bahkan Allah berkahi. Tapi kalau uang disikapi dengan dimuliakan begitu, diagungkan, itu Allah tidak akan berkahi. Wa kana kalladzi ya'kul wa la yashba. Nabi jelaskan tuh maksud ucapannya. Yaitu orang yang makan dan lapar terus, minum dan haus terus. Itu orang yang memuliakan uang tuh itu apa penjelasannya. Seperti orang yang makan tapi lapar terus, minum tapi haus terus. Tapi kalau orang anggap bahwa uang itu biasa saja, dia qanaah dengan yang ada. Qanaah dan ridho dengan yang ada,
sembari tetap optimis berharap Allah memberikan karunia-Nya lebih dari itu. Orang beriman mentalnya begitu, Pak. Ridho dan qanaah dengan yang ada sambil memohon kepada Allah diberikan dari karunia-Nya lebih dari itu. Jadi tidak kontradiktif, tidak paradoks. Nah, kata Nabi, orang yang memuliakan duit itu, isyraf kepada duit itu atau ikram kepada duit itu adalah orang yang seperti makan tapi lapar terus, minum dan haus terus. Wal yadul ulya khairum minal yadi sufla. Nabi memberi nasihat kepada sahabat itu, Hakim, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bukan maksudnya nyokot di handap, bukan. Tapi maksudnya adalah yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Karena sekarang korupsi dilakukan di bawah meja, Pak. Jadi seolah-olah yang bawah itu lebih mulia, enggak. Bukan itu maksudnya. Kan korupsi bawah meja sekarang. Jadi ini obrolan administrasi, tangannya gini. Di bawah gitu. Di atas yang benernya, ya, dasainnya, di bawah dasolennya. Ya kalau kata bahasa hukum kan gitu. Apa yang seharusnya malah faktanya kebalikannya. Dasain dasolen. Nah, orang sekarang begitu. Jadi maksud hadis ini tidak dipahami begitu. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, artinya yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Jadi diartikan metafor ya. Qala Hakim, faqultu ya Rasulullah walladzi ba'asaka bil haqqi la arza ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Hakim meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang lebih memberi nasihat terbaik kecuali Rasulullah SAW. Kata Hakim, ya Rasulullah, tidak ada orang yang memberi nasihat lebih bijak dari engkau. Nasihati saya. Nah, kata Nabi SAW, di dalam hadis lain juga diceritakan, kamu pergi ke hutan, kamu pergi ke kebun, ngumpulkan kayu, bengket kayuna, indit ke pasar, jual di pasar menang duit, itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu meminta-minta ke orang, minta belas kasihan orang. Kalau ngasih, kalau dia baik ngasih, kalau dia lagi tidak baik tidak ngasih. Kata Rasul, lebih baik kamu pergi ke hutan, Hakim, bawa kampak, bawa tali, kumpulin kayu, jual. Atau konteks sekarang mungkin lebih baik kamu pergi ke pasar sana, beli apa, jualkan apa. Kalau konteks lagi lebih modern lagi di era online, kamu bisa jadi dropshipper, bisa jadi digital marketer dan lain sebagainya. Pokoknya bisa kamu lakukan. Jadi kata Nabi itu sambil ngasih tapi ya, ngasih terus, tapi ketika ngasih itu Nabi ngasih nasihat. Hakim, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kamu pergi ke hutan, ngambil kayu, bawa kampak, lebih baik bagimu. Karena fa'inna Nabi Daud sekalipun yang rajanya diraja, kalau untuk makan itu dia kerja dari tangannya sendiri. Nabi Daud kan kurang apa? Itu bapaknya Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu. Istrinya 1000 istrinya. Istrinya 1000. Zaman dulu masih dibolehkan syariatnya, zaman sekarang nggak boleh. Zaman dulu syar'un man qoblana, syariat orang sebelum kita dulu masih membolehkan. Sekarang sudah dilarang. Dibatasi maksimal 4. Itu pun 4 juga menakutkan prakteknya. Jadi siji pakot, satu saja kalau gitu. Jadi ujungnya satu lah pokoknya. Nabi Daud alaihissalam sangat kaya sekali. Istrinya 1000, bahkan anaknya Nabi Sulaiman itu 100 istrinya. Memiliki perbendaharaan dunia, apa yang diinginkan dia bisa dapatkan. Punya tentara dari bangsa jin yang bisa bikin infrastruktur tanpa modal. Infrastruktur tanpa modal. Al-Quran mengabadikan, wa minasyayatina kulla banain wa gawas. Sulaiman punya tentara dari kalangan jin yang tugasnya bana, membangun infrastruktur, wa gawas, dan mencari intan berlian di dasar laut. Jadi kas negaranya dari perhiasan dasar laut, infrastrukturnya dibangun oleh jin. Itu kehebatan Sulaiman, anaknya Daud. Gimana bapaknya maksudnya gitu loh. Itu aja Nabi Sulaiman anaknya, gimana bapaknya? Tapi kata Nabi SAW, ma'akala
ma'akala ta'amun qat, Nabi Daud tidak pernah makan untuk keluarga dan istrinya illa min amali yadihi, kecuali dari hasil kerja tangannya. Apa kerjaannya? Pandai besi. Jadi Nabi Daud alaihissalam dengan sebesar kerajaannya itu dia tidak mau makan dari kerajaannya. Untuk makan dia dan keluarganya bikin baju besi yang dijual uangnya buat makan. Ayo Pak pejabat model gitu tidak ngambil porsi dari negara, tetapi dia ada sumber yang bukan dari negara untuk menghidupi keluarganya. Nggak ada. Maling malah iya. Serem KTP. Ini kita sedang menceritakan Nabi Daud alaihissalam. Baik, karena waktunya habis, kita selesaikan sampai di sini. Mudah-mudahan ada inspirasi dari cerita yang tadi disampaikan. Yang jelas, yang penting kita itu adalah punya ifah, punya qanaah dan punya iktisad. Ya. Rasa cukup, sederhana dalam segala hal walaupun punya, dan juga memiliki harga diri untuk tidak meminta-minta pada manusia. Dan orang-orang soleh dulu telah mencontohkannya kepada kita. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.